Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ladzina idza syi'ta sahla. Baik rekan-rekan semua, para mahasantri yang dimuliakan oleh Allah, di malam kali ini kita melanjutkan kembali. Ini buka halaman 44 ya. Kita untuk pengantar saya rasa cukuplah ya, alhamdulillah. Tapi sebelum dimulai, ini ba'da Isya kebetulan ada jamaah yang meninggal dunia, rekan-rekan semua. Nanti ba'da Isya kita ikut takziah ya, ke dekat rumahnya. Nanti ikut takziah, kira-kira apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Karena kebetulan jenazah baru datang, kemungkinan ba'da Isya baru dimandikan. Nanti di sana kita bantu lah, mungkin merapihkan, mengamankan. Jadi ba'da Isya gak apa-apa, libur dulu aja, bahasa Arabnya Ustaz Firman kayak Sina Didi ngajarnya di Rawi. Ustaz Firman nanti datang sini gak apa-apa supaya nunggu. Nah nanti mungkin dari jam setengah ba'da Isya lah sampai jam 8 nanti kembali lagi ke sini. Gak apa-apa, bahasa Arabnya mungkin libur dulu aja dulu. Karena futsalnya jam 8 kan. Ya masih sempat. Nanti baru jam 9 baru futsal. Jadi jam 8 atau jam 9 baru ke sini. Baik. Ini 7 tingkatan yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang insya Allah semuanya akan diulas ya secara panjang lebar. Pertama, aqobatul ilmi. Nah, ini bab yang akan kita baca di malam kali ini. Kedua, aqobatul taubat, tingkatan taubat. Di sempurnanya ibadah kita itu tergantung ilmu, pemahaman, dan memang terasa teman-teman semua pasti semakin bertambah pemahaman Al-Qur'annya, fikihnya, tafsirnya, itu akan lebih terasa kenikmatan ibadahnya dibandingkan tanpa ilmu sama sekali. Kemudian tingkatan tobat, ketiga aqobatul awaik, penghalang-penghalang dalam ibadah. Keempat aqobatul awarid, hambatan-hambatan dalam ibadah. Kelima aqobatul bawa'is, di halaman 43-nya ya, di halaman 43 ada tingkatan pendorong-pendorong ibadah, kemudian aqobatul qawadih, perusak ibadah, dan yang terakhir aqobatul hamdi wa syukri, tingkatan pujian dan rasa syukur. Baik, tingkatan yang pertama al-aqobatul ula wa hiya aqobatul ilmi. Ini yang akan kita ulas dari 7 tahapan yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Tahapan ilmu. Nah, ini menguatkan. Baik, silakan baca. Siapa tadi? Zaid ya? Zaid, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-uqbatul ula wa hiya aqbatul ilmi. Fa aqulu wa billahi taufiqu ya talibal khalasi wal ibadati. Alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi fa innahul qutbu wa alaihil madaru wa'lam annal ilma wal ibadata jawharani li ajlihima kana kullu ma tara wa tusma'u min tasnifil musannifina wa ta'limil muallimina wa wa'zil wa'izina wa nazarin nazirina bal li ajlihima unzilatil kutubu wa ursalatir rusulu bal li ajlihima khuliqatis samawatu wal ardu wa ma fihima
minal khalqi fata'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Ya, cukup sih. Fa'aqulu wa billahi at-taufiq, aku mengatakan dan kepada Allah lah berharap at-taufiq, bimbingan, ya, tuntunan. Ya talibal khalasi wal ibadati, wahai talib yang mencari al-khalas, kemurnian, wal ibadati, dan penuntut, mencari penempuh ibadah, jalan ibadah. Alaika awalan, bagimu yang wajib yang pertama adalah bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Ilmu itu harus jadi pondasi dalam ibadah apapun. Tidak boleh ada satu ibadah pun tanpa pondasi ilmu. Baik ilmu secara zahir tentang fikih, bacaannya, gerakannya, termasuk ilmu batinnya, tawakalnya, ridho, sabar, ikhlas, itu butuh ilmu. Ikhlas itu tidak mudah hanya sebatas kita mengucapkan saya ikhlas karena Allah. Itu ada ilmunya ikhlas itu, cara-caranya. Ya. Fa innahu al-qutbu wa alaihi al-madar, karena ilmu itu al-qutub, kutub itu poros pokok, wa alaihi al-madar, dan inti dari ibadah itu, dari ilmu itu sendiri. Wa'lam, ketahuilah, annal ilma wal ibadata jawharan, ilmu dan ibadah itu adalah dua hal inti. Jauharan, jauhar itu sebenarnya yang inti, substansi. Dua hal yang inti, yang pokok, ilmu dan ibadah. Li ajlihima, karena ilmu dan ibadah itu, karena kullu ma tara, segala hal yang engkau lihat, wa tasma'u, dan apapun yang kalian dengar, min tasnifil musannifin, dari tulisan-tulisan para penulis, wa ta'limil muallimin, dan pengajaran dari setiap para pengajar, para guru, wa wa'dil wa'idhin, dan nasihat dari seluruh nasihat. Tidak ada satu tulisan, tidak ada satu pelajaran pun, tidak ada satu nasihat pun kecuali pasti dasarnya ilmu. Wa nadharin nadhirin, dan pandangan orang-orang yang an-nadhirin, para pengkaji nadhirin. Bahkan li ajlihima, karena keduanya lah. Nah, hima ini kembali lagi ya ke ilmu dan ibadah. Jadi kalau lagi baca kitab, teman-teman semua perhatikan kata ganti itu, hati-hati kata gantinya itu kembali kemana. Yang pasti tidak akan keluar konteks, karena kan paragraf ini sedang membicarakan ilmu dan ibadah. Nah, karena ilmu dan ibadah itu unzilatil kutub, Allah turunkan kitab-kitab. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Karena dua alasan ini. Karena Allah ingin menurunkan ilmu, dan yang kedua karena Allah ingin membimbing kita beribadah kepada Allah. Karena dua hal ini. Wa ursilatir rusul, karena ilmu dan ibadah itu Allah mengutus para rasul. Kenapa Allah mengutus para rasul, para nabi? Karena dua hal ini. Karena Allah hendak mengajarkan ilmu kepada kita. Yang kedua, karena Allah ingin sekali kita benar beribadah kepada Allah. Makanya Allah turunkan para rasul. Karena dua hal ini, ilmu dan ibadah. Bali ajlihima, bahkan karena ilmu dan ibadah itu, khuliqatis samawati wal ardu, langit dan bumi itu diciptakan. Kalau kita bertanya, kenapa langit dan bumi ini diciptakan? Karena dua hal ini. Karena ilmu, Allah hendak menurunkan ilmu, dan Allah hendak menuntun hamba makhluk-makhluknya beribadah kepada Allah. Bahkan ada langit dan buminya pun itu karena ilmu dan ibadah. Wa ma fi ma minal khalqi, dan segala sesuatu pada
fihima. Nah, kalau fihima di sini maksudnya kembalinya ke langit dan bumi, bukan ke ilmu dan ibadah. Maksudnya apapun yang ada di langit dan bumi minal khalqi, dari makhluk-makhluknya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan jin? Karena ilmu dan ibadah. Fata'ammal, maka renungkanlah ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Dua ayat dalam kitab Allah azza wa jalla ini. Nah, dua ayat apa? Lanjut. Ya. Ihdahuma qawluhu ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmi tauhidi. Ya. Yang pertama, apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi, dialah Allah, khalaqa sab'a samawati wa minal ardi, yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan bumi, mithlahun, yang semisal itu, yatanazzalul amru, perkara itu turun, bainahunna, di antara langit dan bumi itu. Apa yang dimaksud al-amru itu? Lita'lamu. Nah, diperhatikan ayatnya. Ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, untuk apa? Lita'lamu, agar kalian semua mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi? Karena Allah ingin sekali kita semua mengenal Allah yang maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasannya Allah itu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan. Wa kafa bihadhil ayati, maka cukuplah dengan ayat ini dalilan ala syarafil ilmi, ini menjadi dalil mulianya ilmu, la siyama ilmi tauhid, terlebih ilmu tauhid. Makanya teman-teman semua hari ini yang sedang belajar, ini adalah tujuan kenapa langit dan bumi itu diciptakan. Karena Allah hendak teman-teman semua itu duduk seperti ini, belajar mengenal Allah, memahami Allah, dekat kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyatu, yang kedua, lanjut. Wasaniyatu qawluhu jalla min qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ibadati wa luzumil iqbali 'alaiha wa fa'azim bi amrayni huma maqsudu min khalqil daraini fa haqqa lil 'abdi alla yashtaghala illa bihima wa la yat'aba illa lahuma wa la yunzira illa fihima wa la yanzura illa fihima fa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi walawun la hasilalahu. Ya. Apa ayat yang kedua yang menunjukkan kemuliaan ilmu dan ibadah? Qauluhu jalla min qailin, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka itu beribadah kepada diriku. Ayat ini cukup menjadi dalil mulianya ilmu dan ibadah. Wa kafa bihadhil ayat, dan cukuplah dengan ayat ini dalilan ala syarafil ibadati, dalil kemuliaan ibadah. Wa luzumil iqbali 'alaiha, dan kemestian al-iqbal, menghadap al-iqbal itu 'alaiha, kepada ibadah. Fa'a'zim bi amrayni. Ini perhatikan, kalau ada fi'il amr, a'zim itu kan fi'il amr, kata perintah, dari kata af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il. Tapi belum ngafalkannya sorobnya, masih ikut pola durusulugoh. Nanti saat firman di durusulugoh yang memetakan sorofnya. Memang metode durusulugoh itu untuk sorofnya enggak metode sistematika hafalan seperti tasrif bahasan itu. Nah ini kata a'zama yu'zimu idzaman mu'zimun mu'zamun a'zim, la tu'zimu mu'zamun mu'zima yu'zamu. A'zim, kalau ada fi'il amr kesananya huruf bi, terjemahkan a'zim bi itu alangkah. Itu bentuk ta'ajub. Jadi bentuk ta'ajub itu ada dua, ada ma'af'ala, ada af'il bi. Jadi kalau ada af'il bi terjemahkannya alangkah. Alangkah agungnya, nah begitu. Alangkah agungnya bi amroini huma, dua perkara itu, ilmu dan ibadah. Betapa agungnya ilmu dan ibadah, al maqsudu min khalqid daraini. Karena ilmu dan ibadah itulah menjadi tujuan dari penciptaan bahkan dunia dan akhirat. Kenapa Allah ciptakan dunia dan akhirat? Karena Allah hendak menurunkan ilmu dan ibadah. Ini menunjukkan mulianya ilmu dan ibadah. Fahaqqa lil 'abdi, maka sudah tentu bagi seorang hamba alla yashtaghila illa bihima. Ia tidak boleh sibuk kecuali untuk dua hal itu. Ilmu ibadah. Ilmu ibadah. Wala yata'aba illa lahuma, dan tidak boleh seorang itu lelah, letih, capek illa kecuali lahuma, untuk ilmu dan ibadah. Teman-teman hari ini harus lelah letihnya untuk ilmu dan ibadah, dan pahalanya itu. Anak muda yang beribadah itu sebenarnya pahalanya lebih besar daripada orang tua yang beribadah. Kenapa? Karena biasanya anak-anak muda itu fitrahnya kecenderungan untuk hiburan, poya-poyanya lebih sangat besar sekali. Makanya teman-teman semua hari ini duduk itu luar biasa. Innallaha la ya'jabu minasyab laysat lahu subwah. Kata Nabi, Allah itu sangat kagum sekali bagi anak-anak muda laysat lahu subwah, yang dia tidak memiliki subwah. Bukan sop buah, betulnya sop buah. Sobwatun itu kecenderungan main, hiburan, poya-poya. Allah itu kagum sekali kepada anak-anak muda yang tidak punya kecenderungan seperti itu, yang dia senangnya menghabiskan waktu tanpa bermanfaat, nongkrong tanpa bermanfaat, ya. Nauzubillah, misalnya pacaran, nauzubillah. Allah itu kagum sekali anak muda yang bersih dari itu. Nah, wala yanzuru illa fihima, janganlah ia melihat kecuali untuk dua hal itu, untuk ilmu dan ibadah. Fa'lam, ketahuilah, annama siwahuma, bahwasannya segala sesuatu selain daripada ilmu dan ibadah itu minal umur batilun, dari perkara-perkara apun itu adalah batil. Jadi ke futsal teh kebatilan itu. Gak apa-apa ya, refreshingnya. Capek maca kitab boy sekali-kali futsal. Segala perkara selain daripada ilmu dan ibadah itu adalah batil, kebatilan. La khaira fi,
tidak ada kebaikan padanya. Dicarikan langsung dari futsal ku Imam Al-Ghazali. Jika dia cenah ngayakeun futsal langsung dicarikan. Gak ada kebaikan dalam selain daripada ilmu dan ibadah. Makanya memang takaran kita itu aktivitasnya itu. Ini masuk kategori ilmu dan ibadah. Kalau tidak masuk kategori keduanya berarti kesia-siaan kata Imam Al-Ghazali. Makanya susah sekali kita seperti para ulama salafus saleh itu ya. Susah sekali. Para ulama salafus saleh itu ya mereka menyibukkan dunianya, pikirannya hanya untuk dua hal ini. Untuk ilmu, kalau tidak ilmu ya ibadah. Dan itu yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu tidur itu ya hanya untuk kebutuhan untuk menguatkan saja. Itu Imam An-Nawawi. Makan pun Imam An-Nawawi hanya untuk menguatkan badannya saja. Imam An-Nawawi itu makan itu satu hari cukup satu kali makan. Itu pun di waktu Isya. Karena Imam An-Nawawi itu saum setiap hari. Orang mah ngeliwat lagi bulan ini geus sabaraha kali. Liwat tuh itu loh. Tetapi siangnya udah makan berapa kali kan? Lagun la hasilalahu dan kesia-siaan lagu ya permainan lagu itu senda gurau la hasilalahu nggak ada hasilnya ya minimal lah ya nanti kalau futsal niatkan saja untuk menguatkan jasad ya Allah niatkan betul supaya baca kitab kuat lama. Makanya saya latih dengan futsal. Lanjut. Jadi langsung. Faida alimta dzalika fa'lam annal ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fadlal alimi alal abidi kafadli ala adna rajulin min ummati. Ya, ini hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Fa idza alimta dzalika, apabila kamu sudah mengetahui hal itu, fa'lam, ketahuilah annal ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Kalau dilihat lebih mulia mana ilmu dan ibadah, itu lebih mulia ilmu daripada ibadah. Orang sholat duha 4 rakaat dengan mempelajari satu bab ilmu itu lebih mulia mempelajari satu bab ilmu. Ini mulianya ahli ilmu dan itu bukan kata saya tapi berdasarkan ayat Quran hadis. Karena ibadah seorang itu pun sempurnanya itu karena ilmu. Makanya pondasi ibadah itu ilmu. Maka ilmu lebih mulia. Nah, ini sabda Nabi walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fadlal alimi 'alal 'abid, keutamaan seorang alim ulama dibandingkan dengan ahli ibadah kafadli seperti keutamaanku ala adni rajuli min ummati dengan seseorang yang paling rendah derajatnya dari umatku. Seorang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu ibarat dengan Nabi dengan orang yang paling rendah derajatnya. Menunjukkan ahli ilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sabda Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam nazaratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sunnatin siyamiha wa qiyamiha. Ini hadis riwayat As-Sakhawi ya. Tapi belum ada penilaian dari para ulama. Ada dalam naskah Mahdi dari Anas ini marfu disandarkan kepada Nabi tapi gak ada sanad. Nah, riwayat-riwayat seperti ini dalam kitab Minhajul Abidin, kemudian kitab Ihya Ulumuddin ya, itu digunakan sebagai targhib motivasi.
Kalau gak ada sanadnya, gak ada sandarannya, gak ada penilaian apakah sahih dhaifnya, nah itu sebagai targhib saja. Jadi motivasi ini tentang ilmu. Jadi riwayat ini untuk memotivasi kita untuk mencintai ilmu. Apa kata riwayat ini? Nadharatun ilal alim, melihat memandang seorang alim ulama itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha, itu lebih aku sukai daripada ibadah 1 tahun saum dan sholat malam. Ini riwayat targhib saja. Dan memang kalau kita benar-benar dekat ya kepada orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, kadang memandangnya pun kita akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Saya pribadi sering ceritakan kepada rekan-rekan murid saya, kalau saya datang ke pesantren, kadang itu sebegitu senang sekali kalau bertemu dengan Ustaz Nasruddin Syarif. Kadang melihatnya pun, salamnya pun udah auranya tuh geus kabawa langsung teu kuat hayang salat. Teu kuat hayang salat, teu kuat hayang saum, teu kuat hayang maca Quran gimana. Ketika lihat, karena kita tahu lama kan dengan beliau, bertahun-tahun tahu akhlaknya, tahu ibadahnya seperti apa, tahu kualitas saumnya seperti apa. Makanya dengan lihatnya pun yang muka gambar teh saum, salat, baca Quran itu gak ada lagi. Dan saya sering nih celoteh sama Ustaz Saiful kayak gitu. Cetekang saya mah ada kapasan teh dulu yang ketika mengaji baca kitab Fathul Bari dulu rutin setiap malam Jumat. Cetek kadang lain hayang baca kitab ya teuing, tapi da ku yang ngobrol jeung Ustaz lagi aduh cetek. Jadi nggak ada kayak tahajud penting teh. Kan itu. Itu mandang Ustaz Nasruddin ya. Itu. Kalau memandang saya itu beda lagi. Mungkin jauh sekali ya, kualitas ilmu dan ibadahnya. Lamun memandang Iqbal hayang ngaliwat. Beda deui. Dan hayang salat. Gitu ya. Nah, itu kemuliaan ilmu. Satu riwayat lagi, apa kata Nabi SAW? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asrafi ahlil jannati, qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Ya. Ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa penghuni surga yang paling mulia? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala Nabi mengatakan, hum ulama'u ummati, mereka itu adalah para ulama umatku. Tapi teman-teman semua, ulama yang seperti apa yang dikehendaki oleh syariat? Di Ihya Ulumuddin, teman-teman semua wajib baca tentang kriteria ulama akhirat. Imam Al-Ghazali itu membagi, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama akhirat, ada ulama su. Nah ini pelajari. Saya sudah menulis tentang kriteria ulama akhirat, saya ringkas, tulis aja www.tafaquh.net. Ulama akhirat, tulis ulama akhirat husna hisab akhirat. Nah itu ada tulisan saya salat 2 sesi saya menulis tentang ulama akhirat dan ulama dunia. Jadi yang dimaksud ulama itu siapa? Imam Al-Ghazali menunjukkan. Bisa jadi kata Imam Al-Ghazali ada orang ahli fikih, dia faham hadis-hadis fikih, bahkan mungkin hafal Bulughul Maram, tapi Imam Al-Ghazali mengkategorikan dia itu ulama dunia. Karena ulama akhirat itu yang paling pokok bukan dari pemahaman banyak hafalannya, banyak ayat yang dibaca, tapi yang paling pokok itu adalah rasa takutnya, keikhlasannya, amal solihnya, ibadahnya, kehusyuannya. Ya, itu yang paling pokok dilihat itu. Dia jauh dari dunianya, jauh dari maksiatnya, itu ulama akhirat yang pokok. Dan itu sulit sekali hari ini didapatkan ulama akhirat itu.
Karena orang awam melihat ulama itu pasti lihatnya dari zahir. Lihat mungkin dia pakai sorban, ya, pakai gamis, jenggot panjang misalnya, berdoa panjang, berdoa itu wah pokoknya fasih sekali. Kalau khutbah ceramah begitu bagus menggelegar, tapi bagi Allah bisa jadi dia itu bukan ulama. Nah, ini pentingnya mempelajari Ihya Ulumuddin dan mempelajari Minhajul Abidin itu kita untuk berhati-hati teman-teman satu waktu jadi khatib, jadi imam, jadi penceramah, jadi guru, mungkin jadi pimpinan pesantren, teman-teman semua itu harus pintar, cerdas sekali untuk membersihkan itu. Jadi jadi ulama yang memang bersih, jadi ikhlas. Dan ujiannya berat sekali. Ya. Fabana laka anal ilma asyrafu jauharan minal ibadah. Maka jelaslah kata Imam Al-Ghazali bagi dirimu bahwasannya ilmu itu adalah lebih mulia daripada ibadah. Walakin labudda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi, akan tetapi mesti seorang hamba itu ibadah itu bersamaan ilmu. Jadi gak boleh juga teman-teman semua orang beribadah mencari ilmu tapi bukan berarti ibadahnya diabaikan. Jadi tetap harus dua-duanya diikuti. Rajin belajar tapi rajin juga beribadah. Itu harus seimbang. Ini Ustaz Nasruddin sering nasihati ya saya. Ya beliau nasihatinya gini. Tong nepikeun ka gara-gara sibuk nyiapkeun materi ceramah poho tahajud. Karena sibuk dan memang saya rasakan kadang sehari itu kalau ngisi kajian ya ada 4, 5 misalnya, ada 3 subuh harus ngisi, siang harus ngisi, ya siang atau maghrib harus ngisi. Itu mau atur waktu untuk menyiapkan materi apa yang disampaikan itu kan gak sederhana. Gak boleh kita menyampaikan materi apa adanya. Kadang persiapan pun sampai 2 jam. Kadang yang materi yang agak berat bahkan mungkin seminggu sebelum saya sudah baca-baca, siapkan kitabnya. Nah, dalam kesibukan seperti itu teman-teman nanti gak boleh sampai melupakan tahajud, sholat malam. Karena ruhnya itu dari sholat malam. Allah hadirkan perkataan yang berat, berkesan itu karena sholat malam. Ya, itu penting sekali. Wa illa jika tidak, kana ilmu habaan mansuran. Kalau hanya sebatas belajar, jago baca kitab, tahu syarah hadis, hafal Quran, tapi tidak jadi kebaikan ibadah, karena ilmu habaan mansur, maka ilmunya itu menjadi debu-debu yang berterbangan, sia-sia saja. Justru adanya teman-teman semua hari ini belajar itu supaya rajin sholat berjamaah, rajin sholat malamnya, ya, dekat kepada Allah, rajin senang amalan-amalan sunnahnya. Fa innal ilma bimanzilati syajarah, ilmu itu ibarat pohon, wal ibadata bimanzilati samarah, dan ibadah itu ibarat samarah, buahnya. Pohon itu ilmunya dan ibadah itu adalah buahnya. Min samaratiha fasyarafu lisyajarah idhiyal aslu, maka kemuliaan bagi pohon itu adalah al aslu, pokoknya, akarnya. Lakinnal intifa, akan tetapi manfaat bisamaratiha, manfaat pohon itu adalah dengan buahnya. Kita lihat pohon tanpa buah kadang ya kita ada pohon misalnya yang kita harapkan dia berbuah tapi tak berbuah, jadi sia-sia saja. Justru kebaikan pohon itu buahnya. Nah begitu pula seorang hamba penuntut ilmu itu terlihat indah itu dari kualitas ibadahnya. Fa'idan la budda lil abdi minal ibadah, maka mesti bagi seorang hamba itu dia beribadah liyaslama lahu syaraful ilmi, agar selamat syaraful ilmi, kemuliaan ilmunya. Wala budda an yakuna lahu min kilal amrayni hadzun wa nasibun, mesti di antara keduanya ilmu dan ibadah itu ada bagiannya masing-masing.
Walihada qala Al-Hasan Al-Basri, maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ini sebagai penutup saja ya kajian pada malam kali ini. Apa kata Imam Hasan? Utlubu hadzal ilma talaban, carilah ilmu ini dengan sungguh-sungguh, la yadurru bil ibadah, tapi tidak merusak ibadah kalian. Belajar dengan sungguh-sungguh tapi jangan sampai merusak ibadah. Watlubu hadhil ibadah, dan beribadahlah sungguh-sungguh, cari tuntut ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar ibadah. Salat berjamaah yang benar sungguh-sungguh, menghafal Quran dengan sungguh-sungguh, salat malam dengan sungguh-sungguh, la yadurru bil ilmi, tapi tidak merusak ilmu. Jadi waktu ibadah jangan sampai merusak waktu belajar jangan sampai merusak waktu ibadah. Dua-duanya harus diraih, karena seperti dua sisi mata koin yang tidak mungkin terpisahkan, ilmu dan ibadah itu. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, ini mungkin bab yang pertama ya, tingkatan yang pertama, masih panjang tentu penjelasan tentang ilmu dari Imam Al-Ghazali. Ini awal-awal saja, Masya Allah banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari Imam Al-Ghazali tentang tahapan ilmu dalam menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Baik, nanti ba'da Isya, jadi kita langsung ya takziah. Kita bantu yang bisa kita bantu di sana, menyiapkan mungkin jenazah kalau memang masih belum dimandikan, kita bantu persiapkan. Nanti mungkin sampai jam 8:30 nanti baru kita kembali lagi ke masjid. Nanti Ustaz Firman saya biar kasih tahu untuk malam ba'da Isya kajiannya 5. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.